Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Indah Pratiwi dalam pembelajaran yang kalian tunggu-tunggu ya. Untuk sebagian siswa sepertinya menunggu pelajaran Ibu. Tapi Ibu yakin deh semuanya suka MTK. Terakhir Ibu sudah memberikan materi itu bukan dari video Ibu tapi video dari YouTube. Dan Ibu minta kalian memberikan pertanyaan. Kenapa? Supaya Ibu tahu kalian dapatnya gimana. Karena untuk bertanya secara langsung kita tidak bisa, atau mungkin kalau di grup kalian tidak percaya diri untuk bertanya. Jadi sengaja Ibu siapkan link untuk kalian bertanya. Dan sudah banyak juga Ibu mendapatkan beberapa pertanyaan. Ya rata-rata hampir sama. Itu karena belum paham konsepnya ya. Jadi untuk kali ini video ini adalah video yang aku siapkan untuk kalian menghadapi ulangan harian atau penilaian harian yang pertama di semester 2. Yang akan kita bahas ini mengenai materi aljabar. Aljabar kita sudah paham kemarin itu sampai pembagian, dan kemudian tentang persamaan linear satu variabel dan ketidaksamaan linear satu variabel. Oke, untuk aljabar sendiri ada ini ya, kalian lihat di sini, ini adalah seorang ilmuwan Islam bernama Al-Khawarizmi. Ya, beliau ini sangat pintar ya. Ternyata angka yang kita gunakan selama ini, angka 1, 2, 3, 4, 5, ternyata ditemukan atau hasil pemikiran dari ilmuwan Islam ini yang bernama Al-Khawarizmi. Ya, jadi sungguh kita tuh harus lebih bersemangat gitu. Kalau bisa kita harus lebih hebat dari orang-orang terdahulu. Oke. Yang dia temukan tentunya tentang aljabar dan algoritma. Next. Ya, kita ulang sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Seperti yang kalian lihat, ini sudah pernah jelaskan sebelumnya. Pada pengurangan ataupun penjumlahan sama saja prinsipnya. Poin yang pertama, variabelnya harus sama. Variabel itu apa? Hurufnya. Si 8 mempunyai variabel P. Si min 3 punya variabel P juga. Artinya dia bisa kita kurangkan. Apa yang kita kurangkan? Si angkanya, ya. Yang kita kurangkan si angkanya. Jadi 8 kurang 3, 5. P-nya tetap karena dia sama. Sama halnya dengan penjumlahan. 4mn ditambah mn sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini sebenarnya ada 1 ya, Nak. Ya, kalau kalian menemukan variabel x tambah 2, artinya 1x tambah 2. Oke. Karena variabel yang berdiri sendiri itu sebenarnya ada koefisien 1 atau angka 1 sebagai koefisiennya. Jadi 4 ditambah 1, ini ya, ini tuh anggap aja ini 1. Ini ya, ini anggap itu memang 1 ya. Ini 4 tambah 1 sama dengan hasilnya 5. MN-nya dari mana, Bu? MN ini karena milik mereka berdua, jadi kita tinggal pindahkan saja. Oke, ini tipsnya, silakan kalian pahami. Pilih variabel yang sama atau huruf yang sama, kemudian jumlahkan seperti biasa koefisiennya. Apa seperti biasa kita menjumlahkan 8 tambah 3, 8 dikurang 3, 4 ditambah 1 gitu. Pengurangan sama juga ya. Yang kalian kurangkan adalah koefisien atau angka, sedangkan yang kalian jadikan patokan apakah dia bisa dikurang atau tidak adalah variabelnya sama atau tidak. Kalau variabelnya sama, kita bisa kurangkan angkanya. Tapi kalau variabelnya berbeda, tidak perlu dijumlah atau dikurangkan karena tidak memenuhi persyaratan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk perkalian di video sebelumnya juga Ibu sudah pernah memberikan. Perkalian itu yang membedakannya adalah kita lihat dari pangkat. Ya. Ketika
ketika kita mau mengalihkan pangkat, kita jumlahkan. Contoh 3x pangkat 3 dikali 2x. Ya. Koefisiennya kita kalikan. Seperti biasa, yang kita kalikan, yang kita jumlahkan, yang kita kurangkan itu adalah koefisiennya atau si angka. 3 dikali 2, 6. Ya, ini 6 ya. 3 dikali 2. Kemudian X. Variabelnya apa? X. Kemudian pangkat kita jumlahkan karena perkalian. Jadi kalau perkalian maka harus dijumlahkan. 3 ditambah 1. Satunya dari mana, Bu? Satunya ini adalah nih. Ya, maksudku di sini ya, Bu. Hapus dulu. Oke. Oke. Satunya dari 2x. 2x itu artinya pangkat 1. Jadi sekali lagi diingatkan, setiap yang berpangkat, ada yang berpangkat 1, biasanya orang tidak tuliskan. Ya. Jadi 3 kali 2, 6. X pangkat berapa? Pangkatnya 4. Hasilnya berasal dari 3 ditambah 1 dengan 4. Contoh 2, ini perkalian. Ya. Ini perkalian di mana? Bu, di mana ini dapatnya, Bu ya? Min 12 jadi 15. Artinya apa? 3 yang ada di luar ini harus kita kalikan ke semua anggota yang ada di dalam. Kita harus adil ya. Ingat, dalam matematika itu kalian harus adil. Ketika 3 dikalikan dengan X, maka 3 juga harus dikalikan dengan min 4X. Dan 3 juga kita kalikan dengan 5. Artinya menghasilkan 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 4X, min 12X. 3 dikali 5, 15. Selanjutnya ini contoh yang ketiga, sama saja ya. Ini kalau ini contohnya kembali lagi dengan keadilannya. Sistem dalam matematika itu adalah keadilan. Ketika X kita kalikan dengan 2X, atau ketika yang di sebelah kiri, anggota di sebelah kiri harus kita kalikan dengan semua anggota di sebelah kanan. Contoh di sini ya, X dikali 2X, 2X pangkat 2, X dikali min 3 ya. Jadi X dikali 2X, X dikali min 3. Kemudian X min 6 dikali 2X, dan min 6 dikali min 3. Nah, ini datangnya dari mana, Bu? Yang ini, Bu. 2X. Ini datangnya dari, tulis lagi ya. Terus lagi. Oke. Ini ya. 2X ini datangnya dari mana, Bu? Datangnya dari 2X dikali X min 12. Kenapa min 12? Karena min 6. Yang 6 bertanda negatif dan 2 bertanda positif. Ingat kan, perkalian tanda negatif dikali positif, hasilnya negatif. Berarti min 6 kali 12, min 12. Tapi kalau min 6 dikali min 2, hasilnya positif. Karena negatif dikali negatif, hasilnya positif. Sama halnya dengan ini, min 3X datang dari mana? X dikali min 3. 18. Ini contoh ya, dari negatif, keduanya mempunyai tanda negatif, tapi di hasil perkalian menjadi positif. Karena min dikali min positif. 6 kali 3, 18. Kalau kalian tidak, supaya kalian tidak ragu, kalikan dahulu tandanya. Min dikali min positif atau plus. 6 kali 3, 18 ya. Baru ini datanya adalah si min 15. Kita menjumlahkan yang variabelnya sama ya. Meskipun ini sama-sama X, tapi X 2X kuadrat tidak sama dengan min 12X. Kenapa? Karena ini pangkat 2, sedangkan ini pangkat 1, ini pangkat 1. Ingat, yang kita bisa jumlahkan hanya yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya harus sama. Baru kita bisa
jumlahkan. Jadi yang bisa kita jumlahkan yang sama hanya min 12x dikurang 3x, hasilnya min 15x. Ya. Min 12x, seorang berhutang 3, kemudian berhutang 12, kemudian berhutang lagi 3, maka min 15. Utangnya 12, x-nya kita pindahkan saja. Oke. Intinya dalam matematika itu perkalian harus adil. X dikalikan dengan semua anggota di sini, min 6 dikalikan dengan semua anggota di kanan. Dan perkalian itu tidak lepas dari perkalian dari tanda, ya. Tandanya kalau negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif, gitu ya. Nah, ini contoh untuk pembagian. Pembagian kebalikan dari perkalian. Ketika tadi perkalian kita menjumlahkan pangkat, ingat yang dijumlahkan ini adalah pangkat, bukan koefisiennya, karena koefisien tetap kita bagi, ya, 4 bagi 2. Nah, kita contoh di sini contoh 1. 4x pangkat 4 bagi per 2x pangkat 2. 4 dibagi 2 tetap, koefisien tetap kita bagi 4 bagi 2. Kemudian x pangkat kita kurangkan, ya. Jangan lupa pangkat dikurangkan. 4 dibagi 2 hasilnya 2. X pangkat berapa jadinya? Jadinya adalah 4 dikurang 2, 2. Jadi hasilnya sama dengan 2x pangkat 2. Ya. Kalau di sini 3, berapa hasilnya? 3 dikurang 2 sama dengan 1. 2x pangkat 1, atau kita tulis sama dengan 2x aja. Oke, untuk yang contoh kedua, bedanya apa dengan contoh yang di atas? Contoh yang kedua, ini ada variabel yang berbeda. Tidak hanya x, tapi ada y. Tapi lihat di sini, yang bisa kita kurangkan si pangkat hanya yang variabelnya sama. Hanya 3 dibagi 3x pangkat y, 3x kuadrat y dibagi x. Ingat, x ini berapa koefisiennya? Ada angka 1 di sini, ya. Jadi di sini ini ada angka 1. Oke. 3 bagi 1, 3. Kemudian x yang sama, x kita pindahkan, 2 dikurang, karena dibagi kita kurangkan pangkatnya, dan di sini adalah berpangkat 1. 2 dikurang 1, 1. Atau kita tulis y aja, kita tulis x aja. Y-nya gimana, Bu? Y tidak bisa dioperasikan, dia bisa dibagi karena tidak ada temannya. Jadi yang kita bisa bagi ataupun kita kali ini kalau dia ada temannya. Jadi sama, ya, variabelnya. Jadi kita pindah aja, x ini datang kenapa x? Karena hasil pengurangan pangkat 2 kurang 1 sama dengan 1, dan 1 ini biasanya tidak ditulis orang. Oke. Untuk pembagian aljabar, di sini ya seperti kalian lakukan kemarin, ya. Ini ada aljabar dari atas 3 suku dibagi dengan 2 suku. Yang perlu kalian lakukan adalah cukup membaginya suku yang dalam kalian bagi dengan yang di depan yang ada variabelnya. Oke. Kita bagi 6 dibagi 3, 2. Seperti pembagian biasa, ya. Seperti kalian bagi untuk pembagian susun. Tapi ini sistemnya beda lagi. Pertama yang 6 dulu nih, 6 kan di depan. 6 dibagi 3, 2. Ya. X-nya, Bu, kenapa tinggal X? Karena X-nya kan jadi pangkat berapa? X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 sama dengan X pangkat 1. Karena 2 kurang 1, 1. Selanjutnya, hasil dari pembagian ini kalian kalikan dengan semua pembagi. 2x kali 3x, 6x pangkat 2. Kenapa 6x pangkat 2? Karena 2 kali 3, 6. X kali x artinya x, dan ini ada 1 ditambah 1. Berarti 6x pangkat 2. Ya, jangan bingung ya, nak, ya.
Kemudian kita kalikan lagi dengan min 8. 2x kali min 8, 2 kali min 8, min 16. Ada x-nya, kita pindahkan saja. Kemudian dikurangkan. Min 7 dikurang min 16 atau min 7 ditambah min 7x ditambah 16x sama dengan 9x. Kemudian turunlah si 24, tinggal kita turunkan. Ya, 9x kurang 24. Dan ini kita bagi lagi dengan si 3x. 9x bagi 3x 3, ya. 9 bagi 3 3. X dibagi x, ya. X dibagi x habis x-nya, ya. Maka 3 kali 3x 9x. Kita kalikan lagi. Ya tadi lupa ya, yang min 24 dibagi min 8. Ingat kata ibu supaya kalian jangan ragu, bagi dulu atau kali dulu tandanya. Min bagi min positif. 24 bagi 8 3. 3 kali 3x 9x. 3 kali min 8 min 24. Kalian kurangkan hasilnya 0. Ketika hasilnya 0 artinya jalan kalian sudah selesai dan jawabannya adalah 2x ditambah 3. Ya. Ibu akui untuk pembagian yang cara seperti ini banyak yang masih bingung ya. Tapi kalau kalian manfaatkan hati kalian untuk belajar, kalian pelajari terus, insya Allah kalian bisa. Karena ini termasuk yang bisa dipelajari secara mandiri ya, untuk anak-anak yang rajin, Ibu doakan cepat mengertinya. Oke, kita beranjak dulu atau babai dulu ya dari persamaan linear satu variabel. Sekarang dari aljabar maksudnya. Sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Ingat, linear itu apa? Linear itu artinya berpangkat 1 dan satu variabel artinya hanya ada satu variabelnya, tidak boleh ada 2 macam, ada 3 macam, tidak boleh. Hanya ada satu variabel. Apa sih Bu persamaan satu variabel? Jadi persamaan ternyata satu variabel dan pangkat terbesar dari variabel itu adalah 1. Tidak ada x pangkat 2. Kenapa x pangkat 2 nggak bisa Bu? Karena itu udah lebih dari 1 atau bukan lebih dari 1. Makanya untuk persamaan linear satu variabel pangkatnya hanya 1 dan variabelnya hanya ada satu macam saja. Oke. Kemudian ada pembagian kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Terbuka, ya, terbuka. Di sini kesimpulannya adalah kalimat yang belum jelas benar atau tidak. Kenapa? Maksud di sini adalah kalimat terbuka yang belum jelas kebenarannya ketika ada contohnya namanya si Ayu dan si Rudi, ya, ditanya sama gurunya, nah kalian menurut kalian bakso enak enggak? Kata ibu guru bertanya kepada si Ayu, dan si Ayu menjawab, iya Bu, saya suka bakso. Tapi Rudi mengatakan, enggak Bu, saya nggak suka bakso. Jadi kalau Rudi suka apa? Saya sukanya sate Bu. Kamu suka sate ya? Gitu. Jadi ketika ada satu orang saja yang berbeda pendapat, yang mengatakan tidak benar dengan pendapat itu, maka disebut dengan kalimat terbuka, atau tidak semua orang setuju dengan pendapat yang mengatakan itu adalah enak. Ketika ibu mengatakan, menurut ibu sate lebih enak dibanding bakso. Itu menurut kalian? Bu, enggak Bu, saya lebih suka bakso dari sate. Nah, ketika kita udah ngasih pendapat, berarti itu kalimat terbuka. Oke? Gimana dengan X sama 6 sama dengan 9? Ya. Kenapa dikatakan kalimat terbuka? Karena kita belum tahu nih, X ini apa sih? X ini berapa sih? Apakah 10? Apakah min 10? Apakah 3? Apakah min 3? Kita tidak bisa, belum bisa pastikan. Jadi sesuatu yang belum pasti disebut dengan kalimat terbuka.
Nah, lawan terbuka itu tertutup. Tertutup artinya sudah jelas, pasti semua orang setuju dan sependapat. Contoh, nama-nama hewan berkaki 4. Jadi ibu mengatakan, nah, apakah kerbau itu hewan berkaki 4? Pasti semua kalian mengatakan iya, kecuali yang tidak mendengar, tidur mungkin ya. Enggak bu, kerbau kakinya 2, itu salah ya. Ketika orang tahu kebenarannya seperti apa, maka itu yang disebut dengan kalimat tertutup. Semua orang sependapat dan semua orang setuju. Ketika ibu kata di sini contoh kedua, daftar nama pulau di Indonesia. Daftar nama pulau. Ketika ibu katakan, nah apakah Sumatera itu adalah pulau di Indonesia? Pasti semua kalian setuju. Apakah Jawa? Apakah Bangka Belitung itu adalah pulau di Indonesia? Tentu saja, ya. Nah mungkin dan ketika ibu katakan Pulau Bangka adalah salah satu pulau yang ada di Amerika, pasti kalian tidak setuju dan semua kalian pasti tidak setuju. Artinya adalah pendapat yang sama itu dikatakan dengan tertutup. Oke. Nah, linear satu variabel. Seperti yang ibu katakan tadi, linear itu berpangkat 1. Ya. Dan satu variabel artinya jenis huruf atau jenis variabelnya harus hanya ada 1. Ini contoh X tambah Y sama dengan 5. Ada berapa hurufnya? Ada berapa macam? 2. Artinya dia 2 variabel kalau ini ya. Ini 2 variabel. Ini apakah persamaan linear? Tidak, karena ada pangkat 2. Ini kalau linear harus berpangkat 1. Apakah ini juga linear? Tidak. Berarti ini tidak. Ya, ini juga tidak. Karena pangkat 2. Ini kenapa? Ini malah lebih salah lagi. Ini ada 3 variabel X, Y, dan Z. Sedangkan untuk variabel linear satu variabel, ingat satu variabel artinya hanya ada satu macam variabel. Oke, ini hanya untuk contoh-contoh kalian yang supaya bisa membedakan saja. Ini juga bukan, ya. Ini juga bukan. Oke, kecuali ini kalian misalnya berganti dengan X tambah X sama dengan 5. Ini baru satu variabel karena sama-sama X, ya. Dan pangkatnya cuma 1. Ini 1, ini 1. Ya, ini 1 ya di sini ya. Oke. Lanjutkan. Perbedaan antara ini angkanya sama, masih sama angkanya. Bedanya di mana? Oke. Persamaan yang mana? Ketika dia menggunakan tanda sama dengan, artinya itu termasuk ke dalam persamaan. Kan persamaan sama dengan ya. Kita kuncinya di situ. Tidak sama artinya dia tidak sama atau selain dari yang sama. Tandanya bisa kecil dari atau kurang dari, atau ini besar atau lebih dari, sama ya. Pokoknya yang selain menggunakan tanda sama dengan berarti itu adalah pertidaksamaan. Oke, ini tanda besar, ini tanda lebih, ini tanda kecil atau kurang. Ini kurang dari tanda seperti ini, lebih dari tandanya seperti ini. Ya, jadi untuk membedakannya dilihat dari tandanya. Nah, contoh soalnya. Tentukan persamaan dari 2x dikurang 1 sama dengan 5. Kalau diminta untuk menentukan persamaan, sebenarnya kita diminta untuk mencari si variabel ini sebenarnya angka berapa sih atau nilainya berapa sih gitu. Ya, caranya gimana? 2x kurang 1 sama dengan 5. Ini 2x kurang 1 ditambah 1. Kemudian ini ditambah 1 ini kenapa? Ya. Ingat, kita kan tujuannya mencari X. Oke. Mencari X artinya
si min 1 ini harus jadi 0. Oke, min 1 harus jadi 0. Bagaimana caranya? Kita jumlah atau kita kurangkan dengan lawannya. Ini min 1 lawannya apa? Positif 1. Tapi ingat, matematika itu juga harus adil. Ketika si min 1 kita tambah dengan 1, si 5 atau yang berada di kanan juga kita tambah 1. Oke. Ketika kiri kita tambah dengan 1, ketika kanan kita juga harus tambah dengan 1. Kenapa kita tambah dengan 1? Supaya kita menghilangkan teman dari si 2x ini. Kita hilangkan dia dengan menjumlahkan dengan yang kebalikannya atau yang berbeda tanda dengannya, maka kita tambah dengan 1, yang di sebelah kiri kita tambah 1, di sebelah kanan kita tambah juga dengan 1. Kemudian hasilnya adalah 2x. Kenapa cuma 2x? Karena min 1 tambah 1 kan 0, ya. Ketika dia udah angkanya sama tapi tandanya berbeda, maka hasilnya pasti 0. Min 1 utang 1 plus 1 bayar. Utang dilunasi, makanya utangnya habis jadi 0. Ini jadi 0, ya. Kemudian 5 tambah 1 6. 6-nya datang dari 5 ditambah 1. Nah, ada 2x sama dengan 6. Supaya 2x ini menjadi x, ya. Kita lihat dari variabelnya, koefisiennya. Koefisien ini sini berapa? 2. Artinya si 2x ini harus kita bagi dengan 2. Supaya 2-nya habis, kita bagi dengan 2. 2x bagi 2, 1x. Nah, karena kita adalah prinsip keadilan, maka ketika di kiri kita bagi 2, di kanan kita juga bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi berapa nilai x-nya? 3. Oke. Intinya kita harus adil. Kalau kita mau mencari x, artinya kalau kita butuh x aja, artinya 2 harus hilang. Gimana cara menghilangkan 2? Kita bagi dengan 2 juga. Kalau di sini 3x, artinya kita bagi dengan 3. Kalau ini di sini 4x, kita bagi dengan 4. Dan pembagiannya harus sama rata. Ketika di sebelah kiri kita bagi 4, di sebelah kanan kita juga bagi 4. Jadi hasil persamaannya atau nilai dari ternyata x ini 3. Itu coba kita masukkan. X sama dengan 3. 2x, 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Oke, benar ya? Contoh 2. Menyelesaikan persamaan. Contoh pertama adalah di sini kan kita mau mencari nilai apa nih? Variabelnya apa? Variabel y. Ya, kita mencari y. Jadi di sini ini soalnya. Kemudian karena kita mau si y ini berdiri sendiri, oke, maka kita harus hilangkan 5. Bagaimana cara menghilangkan 5? Yang plus 5 kita tandingkan dengan min 5. Dan ketika di sebelah kiri ada min 5, di sebelah kanan juga harus ada min 5. Oke, adil ya. Lanjut. Karena ini sudah menjadi 0, sisa 2y. Sama dengan 5y dikurang 10 kurang 5, 5. Kita 5 ini datangnya dari ini ya. 10 kurang 5. Ini menjadi 0, makanya dia hilang. Kenapa dia 0? Karena positif 5 dikurang 5. Ya. Kita jumlah atau kita kurangkan dengan yang sebaliknya, maka hasilnya akan jadi 0. Kenapa Bu kita harus jadikan 0? Karena kita mau mencari si y aja. Kita mau mencarinya 2y. Nah, selanjutnya di sini adalah proses tukar posisi. Kita samakan yang sejenis. Siapa yang sejenis antara di sini ya? Kita fokus yang ini. Oke. Mana yang sejenis? 2x sama dengan 5y. Kurang 5. Mana yang sejenis? Yakni 2y dan 5y. Maka kita pindah posisi. Salah ya. Ini min 15 ini.
min 15. Maka di sini kan kita pindah. Awalnya si min 15 di kanan, kita pindah ke kiri. Ingat kalau kita pindah kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tanda berubah. Negatif menjadi positif. 5Y dikurang. Kenapa kita pindahkan 2Y? Supaya dia bertemu dengan temannya. Ketika kita pindahkan, tanda berubah. 2Y sebelumnya ketika di sebelah kiri tandanya positif, pindah ke kanan tandanya menjadi negatif. Turun ya, 15. 5Y kurang 2Y, 3Y. Oke. Maka Y sama dengan 15 dibagi 3. Ya. Untuk mencari Y artinya 15 kita bagi dengan koefisiennya. Koefisien Y atau sama-sama kita bagi 3. Ini artinya sama-sama kita bagi 3. Sama seperti cara tadi. 3Y supaya menjadi Y, berarti kita bagi 3. Dan 15, ketika di 3Y kita bagi 3, maka 15 kita juga bagi 3. Maka ini hasilnya 3Y dibagi 3, hasilnya Y. Dan 15 dibagi 3, hasilnya sama dengan 5. Maka hasil persamaannya adalah 5. Untuk kalian supaya yakin jawaban kalian benar atau tidak, maka nilainya ini yang kalian dapatkan ini kalian masukkan atau substitusikan ke soal. Jika hasilnya sama berarti kalian benar. Contoh ya, 2 kali 5 10, 10 tambah 5 15. Wah, berarti di sini 15 nih. Kalau sini 5 kali 5. Kan iya 5 ya. 5 kali 5 25 kurang 10 15 juga. Oh, berarti sama, Bu. Nanti ini benar. Y-nya berapa? Jadi nilai Y ini adalah 5. Nah, ini contoh yang pertidaksamaan tadi. Ya, tidak menggunakan tanda sama dengan, maka dia dikatakan dengan pertidaksamaan. Caranya hampir sama, yang membedakan hanya tandanya saja. Di sini contoh ya. Ini tambah ya nih. Sini tambah ya, Nak ya. Ini lupa tadi. Ini tambah 3x tambah 2 lebih dari 8. Oke. Karena kita mau mencari 3x artinya apa? Si 2 ini harus kita jadikan 0 atau kita hilangkan. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Lawan plus 2 apa? Negatif 2. Oke. Sebelah kiri kita tambah dengan negatif 2 dan sebelah kanan juga harus ada negatif 2. Oke, adil ya, harus sama. Maka ini menjadi 0. Nih ya. Ini jadi 0 karena plus 2 dikurang 2 0. Maka dia hilang, yang di sini cuma sisa 3x. 8 dikurang 2 6. Ya. Bu, berapa nilai x-nya? Ingat kalau kita mencari x artinya 3 harus habis. Si 3 ini yang angka 3 di samping x. Gimana cara menghilangkannya? Artinya kita harus bagi dengan 3. Sesuai dengan koefisiennya. Kalau koefisien 3 kita bagi 3, koefisiennya 2 kita bagi 2. Nih, 3x bagi 3 habis ya, 1x. So, kita tulis saja dengan x. Ini punya 3x. Ini bisa nulis di sini ya. Bagi 3. Sisa x. Ini coret, sisa x. 6 dibagi 3 karena di kiri dibagi 3, di kanan juga dibagi 3. X adalah hasil pembagian dengan 3. 3x dibagi 3 sama dengan x. 6 dibagi 3 sama dengan 2. X besar atau lebih dari 2. Apa saja angka yang besar dari 2? 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, karena dia besar dari 2. Nih, hampir sama ya. Cuman ini kan ada pecahan. Supaya memudahkan kalian mengerjakan soal, maka kita hilangkan pecahannya atau penyebutnya. Bagaimana caranya?
supaya hilang penyebutnya, kita kalikan dengan penyebut. Penyebutnya angka berapa? 3. Artinya semua di sini kalikan dengan 3. 3 dikali 2/3 hasilnya min 2. Ya. Berarti di sini min atau tidak? 3 dikali min 2. Oke. Berarti di sini min ya soalnya ya. 3 dikali 2/3 X. Hilang 3 penyebutnya, sisa 2X. 3 kali 8, 24. 3 kali 4, 12. Dan semua anggota kita kalikan dengan 3. Kenapa Bu? Karena kan kita mau menghilangkan 3 di sini. Maka kita harus kalikan dengan 3. Tapi ketika satu suku kita kalikan 3, maka semuanya kita kalikan dengan 3. Prinsip keadilan. Ya. Maka di sini kita gabung yang sejenis. 24 jenis dengan 12 ya. Kan kita kurangkan dengan 12. Kita gabungkan. Kenapa 12-nya menjadi, kenapa bukan positif 12? Karena 12 berpindah posisi dari kanan ke kiri, tandanya berubah menjadi negatif. Maka 24 dikurang 12, 12. Min 2X pindah ke kanan menjadi positif. 12 besar sama atau lebih sama dari 2X. Berapa X-nya? X-nya sama dengan, artinya ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi ya. Kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2X, 12 bagi 2, 6. Artinya hasilnya adalah X kurang sama dari 6. Kurang sama dari 6, artinya 6 kita masuk ya. Apa aja tuh? X sama dengan, anggotanya apa aja tuh X kurang sama dari 6? X kurang sama dari 6, artinya 6 masuk ya. Kita hitung 6 di 6, artinya kalau kurang artinya yang lebih kecil 5. Aduh, susah banget nulisannya ya. Oke. Kemudian 4 ya, maafkan tulisan ibu ya, seperti ini kalau di laptop ya. Ini titik dan seterusnya sampai negatif ya. Artinya apa saja sih anggota X itu Bu? Artinya dia dari 6 dan seterusnya. Karena dia menggunakan tanda sama, dari 6 juga ikut anggota. Tapi kalau X cuma X, ya, X kecil dari 6 atau kurang dari 6 apa aja. Kalau X kurang dari 6, mulainya dari 5 karena tidak ada tanda sama. Tapi kalau dia tanda sama, berarti 6 kita hitung sebagai anggota ya. Oke, sekian dulu untuk materinya. Jadi materi ini adalah materi yang terakhir untuk kita menamatkan pada semester materi semester 1, karena materi kita cukup tertinggal di semester 1 kemarin, jadi Ibu lanjut di semester ini. Ibu mohon kalian pelajari tugas ini, materi ini kalian pelajari dengan baik supaya hasilnya juga maksimal. Nah, tugasnya apa? Kalian baca ya. Kalian baca. Jadi nanti kalian materi ini kalian salin di karton. Oke. Boleh kartonnya boleh biru atau putih supaya warnanya lebih cerah. Semakin bagus, semakin rapi, semakin bersih, semakin bagus nilainya. Dan apa yang akan kalian kirim sama Ibu, fotonya adalah foto kalian, ada 3 ya foto kalian seperti ini contoh fotonya. Foto kalian sedang mengerjakan, boleh bersama teman-teman, boleh kalian didampingi oleh orang tua. Foto tugas yang sudah selesai, kemudian foto kalian memegang tugas kalian, dan tulis nama di sini ya, besar-besar. Di sini tulis nama di depan, tulis nama kalian, misalnya namanya tuh Anton di sini ya, Anton bisa juga nih namanya Anton.
tulisnya di kertas ini ya, nama Antonnya ini. Tulis di kertas di depan. Jadi Ibu tahu siapa yang benar-benar mengerjakan. Jadi ini jadi poin nilai keterampilan kalian, sekaligus nilai untuk pemahaman kalian. Semakin bagus, semakin tinggi nilainya, semakin cepat juga ditunggu, dan kemungkinan minggu depan kalian akan ulangan. Nanti Ibu kabari lagi bagaimana ulangannya. Yang penting kalian pahami materi ini dari aljabar awal sampai sekarang. Semoga nanti kalian bisa berhasil, bisa mengerti apa yang telah Ibu terangkan. Ya, semangat terus untuk belajar. Jangan pernah takut dengan matematika karena matematika itu mudah. Yang sulit itu adalah soalnya, jawabannya mudah. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.